Assalamualaikum teman-teman. Nah, ketemu lagi bersama saya Novanda Stephen Frando di channel Om Reptil. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan gimana perawatan anakan iguana dari Om Reptil. Nah, di situ yang saya lakukan awalnya adalah memandikan, membersihkan, habis itu dijemur. Selesai dijemur baru dikasih makan dan kita setting kandangnya. Mungkin teman-teman hanya sekali ini melihat gimana perawatan iguana yang unik, alas kandang yang unik. Tidak ada modal sama sekali untuk settingan kandang iguananya. Nah, teman-teman penasaran? Ikutin terus gimana video ini dan gimana perawatan dari Om Reptil. Ikutin terus ya teman-teman. Nah, sekarang kita siapkan dulu airnya untuk kita rendam. Yuk, temanin. Nah, biasanya kalau untuk mandiin iguananya saya nggak terlalu banyak pemakaian air. Soalnya kalau untuk takutnya minimal lah setengah badan untuk merendam iguananya, sekaligus membersihkan ada nggak kotoran yang nempel di badannya. Nah, segini udah cukup nih teman. Nah, segini udah cukup. Nah, di sini saya punya 2 ekor anakan iguana. Nggak terlalu kecil kali ukurannya. Nah, di sini ada green iguana Colombia. Nih. Kita coba masukkan ke dalam air. Segar. Nah, di kotak kedua ini saya juga mempunyai super red iguana. Nih teman-teman, pedas. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan gimana super red iguana sama red iguana dan kualitas iguana yang lainnya. Banyak yang ibaratnya kan label, ada yang bilang super red iguana, red iguana. Nah, di video selanjutnya akan kita bahas gimana kualitas iguana kontes. Nah, sekarang super rednya kita gabungin dulu untuk dimandikan. Nah, alat kedua yang saya pakai teman-teman, nih sikat gigi. Nah, gunanya sikat gigi itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan iguana. Nih seperti ini teman-teman. Nih, ini kayak kotoran. Kita bersihkan. Kayak kotoran di perut iguana. Nah, lumayan bersih teman-teman. Nah, sekarang giliran yang green iguana. Green iguana bersih teman-teman. Nih, cakep. Nah, tutorial selanjutnya kalau untuk iguana, untuk spike terutama, saya sering ketika lagi mandiin, nih pijit-pijit
Nih cara mijitnya ke atas ya teman. Nih. Tujuannya supaya membantu perangsangan speknya bagus dan lurus. Nah, kalau untuk perawatan anakan iguana ini, untuk waktu membandingkan atau merendam seperti ini, saya biasanya 5 menit atau 7 menit. Nah, biarkan dia bersantai-santai dulu di dalam air. Nah, seperti yang saya jelaskan awal tadi, sekarang saya akan memperlihatkan ke teman-teman gimana alas kandang anakan iguana saya. Mungkin kalau dilihat hanya Ompi Reptil yang awalnya bikin alas kandang seperti ini. Kalau saya lihat sebelum-sebelumnya, atau saya lihat dari rekan-rekan yang merawat iguana itu, apa ya, kalau dilihat beda orang tuh beda perawatan. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, "Bang, kok iguana saya malas makan? Bang, kok iguana saya kurus? Bang, kok iguana saya lemas?" Nah, faktor iguana tersebut seperti itu. Nah, yang pertama itu lingkungan. Kenapa saya bilang lingkungan? Nah, contoh, si A beli iguana kepada saya. Nah, sedangkan kondisi saya seperti ini, lingkungan saya seperti ini, memandikan atau perawatan dari saya pun pasti beda kan dengan perawatan si A. Nah, di lingkungan si A pun contohnya lingkungannya sepi ataupun lingkungannya terlalu ramai. Nah, kalau untuk lingkungan terlalu ramai, akan membuat iguana tersebut akan menjadi stres ataupun apa ya dibilangnya, tidak nyaman untuk lingkungan seperti itu. Makanya nafsu makan kurang, ibaratnya bawaannya tuh lemas. Nah, yang kedua itu bisa suhu. Nah, contoh suhu di ruangan saya atau di tempat saya ini biasanya sekitar 28 atau 29, paling tinggi itu 30 atau 31. Nah, sedangkan di tempat teman-teman atau di tempat si A suhunya dingin atau terlalu panas, itu bisa jadi faktor perawatan iguana itu seperti apa. Sekarang kita alas kandangnya teman-teman, yang tadi saya jelaskan. Mungkin saya lihat dari teman-teman perawatan sebelumnya itu nggak ada yang pakai alas seperti ini. Nah, ini sudah saya siapkan. Nih, kalau di Padang ini namanya lapiak talua, karapang talua. Mungkin di tempat kalian ini namanya apa? Tempat telur. Nih. Nah, cara pemakaiannya, nih teman-teman. Nah, saya robek kecil-kecil. Nah, seperti ini. Nah, nanti saya jelaskan tujuannya. Banyak bertanya, "Hah, Bang, kenapa Bang pakai itu Bang? Kenapa nggak alas koran aja? Kenapa nggak pakai rumput sintetis atau alas lain?" Nah, nanti saya jelaskan teman-teman. Wah. Sekarang oke, selesai. Nih butuh sebanyak ini. Saya robek kecil-kecil teman-teman. Sekarang kita pindahkan iguananya ke dalam ini. Nah, tujuan dari apa ya saya bilang ini, tempat telur ini sebagai alas kandang iguana itu sangatlah cocok menurut saya teman-teman, perawatan saya. Kenapa? Jika iguana itu pup atau boker atau buang air. Nah, contoh nih di sini nih. Iguana buang air. Anggap kita bisa langsung membuang yang ini
Nah, tidak perlu diganti. Palingan untuk ganti alas kandangnya ini butuh sekitar 5 atau 7 hari sekali ganti, teman-teman. Yang penting iguananya tetap kalian rawat seperti biasa, cuman bedanya sama alas kandang. Nah, lagian untuk kebersihan iguana ini alhamdulillah selama saya pakai cara seperti ini terjamin untuk kebersihan iguananya. Sekarang kita jemur iguananya di sini, teman-teman. Nah, kenapa iguananya dijemur? Banyak teman-teman atau pemula yang menanyakan kenapa iguana harus dijemur, Bang. Nah, iguana dijemur tujuannya untuk memperlancar proses pencernaan, karena iguana termasuk hewan berdarah dingin. Gitu, teman-teman. Nah, yuk yang pemula rawat iguana dong, teman. Nah, lagian teman-teman, kalau untuk iguana ya tersendiri itu masalah kualitas nih. Kita berbicara kualitas sedikit. Next video kita akan bongkar gimana kualitas iguana ini, terutama ini jenis iguana. Nah, iguana itu sendiri juga ada red iguana, green iguana, blue iguana, iguana albino. Sekarang barusan 2019 baru keluar itu snow iguana atau iguana salju warna putih. Nah, kalau untuk salju poka goblok. Nah, poka salju KW. Ini green, ini red. Nah, untuk jemur iguana nih, biasanya nih kalau untuk jemur iguana saya membutuhkan waktu di sini sekitar 10 atau 30 menit tergantung gimana panas matahari. Kalau matahari terlalu panas, suhu di sini mungkin saya juga paling 15 atau 20 menit. Tapi kalau matahari seperti ini mungkin saya membutuhkan sekitar 30 menit untuk jemur iguananya. Tapi kalau untuk jemur iguana sendiri saya tidak mengharuskan wajib pagi atau apa yang bilang mulai dari jam 8 atau jam 11-an, sekitar jam segitu. Jujur saya pun jemur iguana itu mulai jam 1-an mungkin atau sampai jam 3 sorean. Kenapa? Bangun nggak sempat bangun pagi. Nah, gitu teman-teman. Alhamdulillah selama di sini iguana saya sehat-sehat dan kualitasnya kalian bisa dinilai, teman-teman. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas nih apa itu super red, apa itu red iguana, apa itu Colombia atau apa itu green Colombia, apa itu blue iguana. Nah, di video selanjutnya. Dan juga ada tentang kualitas, kita bongkar tentang kualitas kontes, teman-teman. Nah, sekarang sudah selesai penjemuran iguananya. Waktunya pemberian makan. Nah, di sini saya siapkan kangkung. Tadi pagi saya beli untuk makan iguananya. Nih, ada tempat piring. Saya ambil beberapa secukupnya.
Nah, untuk makan iguananya kali ini kangkung tok. Biasanya saya mix itu bisa bersama wortel, toge ataupun buah naga dan labu. Itu diparut ya teman-teman. Sekarang mungkin lagi malas ke pasar beli ini beli itu, kangkung, cuman dapat kangkung aja. Malas apa kiri ya Pak? Malas. Nah, sudah siap. Nah, iguana saya pisah ya teman-teman. Kenapa saya pisah? Karena saya menjaga kemulusan atau menjaga kualitas iguananya. Nah, sekarang sudah saya pisah satu persatu kandang iguananya. Nah, begitu perawatan iguana dari Om Pi Reptil. Semoga teman-teman meniru disuruh tiru, nggak boleh juga ya. Semoga teman-teman menikmati deh gimana perawatan iguana saya, perawatan iguana Om Pi Reptil. Nah, makan. Malu teman-teman. Oke, segitu dulu video saya kali ini, perawatan anakan iguana. Besok mungkin di next video selanjutnya akan kita bikin perawatan iguana besar. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng teng di share juga ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.